merupakan pengembangan dari buku panduan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak yang digunakan hingga saat ini secara nasional, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diperuntukkan sebagai bahan penilaian perkembangan anak di Indonesia dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran perkembangan anak yang disertai persiapan alat yang digunakan. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban iya. Poin A, jika jumlah jawaban iya sama dengan 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Poin B, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, perkembangan anak meragukan. Poin C, jika jumlah jawaban iya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Stunting saat ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek dari standar seusianya. Padahal, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan secara fisik, namun juga mengganggu perkembangan otak anak. Jika terus dibiarkan, dapat mengancam perkembangan anak-anak Indonesia. Kok bisa sih? Penelitian oleh Bloom mengenai kecerdasan menunjukkan bahwa kurun waktu 4 tahun pertama usia anak, perkembangan kognitif mencapai 50%. Oleh karena itu disebut sebagai masa keemasan, sehingga memerlukan deteksi dan stimulasi tumbuh kembang anak. Bagaimana sih metode untuk deteksi perkembangan anak? Mari kita saksikan. Siva, selamat datang Bu. Bu, ini sudah waktunya untuk pemeriksaan perkembangan Dik Siva. Saya lihat dulu umurnya ya Bu ya. Dik Siva kelahiran tanggal 20 Januari 2020 nya. Baik. Ini saya hitung umurnya dulu, nanti Dik Siva ini diperiksa pakai kuesioner yang umur berapa. Cara menghitung umur anak secara manual dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dikurangi dengan tanggal lahir anak 20 Januari 2020. Umur anak sekarang adalah 6 bulan 14 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 6 bulan. Sehingga nanti diperiksanya pakai kuesioner yang 6 bulan nih, yang ini. Kemudian untuk alat-alatnya nanti kita menggunakan wool merah, kemudian ada kismis dan mainan gitu. Nanti ada pulpen juga ya Dik Siva ya, cantiknya. Baik, gitu dulu, nanti kita periksa aja Bu, monggo-monggo. Menilai gerakan halus, posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, ambil wool merah, letakkan di atas wajah di depan mata bayi.
Gerakkan wol dari samping kiri ke samping kanan kepala bayi. Apakah bayi dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lain? Menilai gerakan kasar. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, posisi bayi terlentang, pegang kedua tangan bayi, lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti pada gambar? Jawab tidak bila kepala bayi jatuh kembali seperti pada gambar. Menilai gerakan kasar. Posisi bayi telungkup. Cara melakukan penilaian, ketika bayi telungkup di alas yang datar, apakah bayi dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar? Menilai gerakan kasar. Bayi di bangku ibu atau pengasuh di tepi meja periksa. Cara melakukan penilaian, dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab tidak bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan atau ke kiri atau ke dada bayi. Menilai gerakan halus. Bayi di bangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa. Cara melakukan penilaian, sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi, jangan meletakkan di atas telapak tangan bayi. Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? Menilai gerakan halus. Posisi bayi di bangku ibu atau pengasuh di tepi meja periksa. Cara melakukan penilaian, dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Jawab tidak jika bayi tidak dapat mengarahkan matanya. Menilai gerakan halus. Posisi bayi di bangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa. Cara melakukan penilaian, dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada di dalam jangkauan tangan bayi? Menilai bicara dan bahasa. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh. Cara melakukan penilaian, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira, bernada tinggi, atau memekik, tetapi bukan menangis? Menilai gerakan kasar. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh atau dipraktikkan secara langsung cara melakukan penilaian. Pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari terlentang ke tengkurap atau sebaliknya? Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh. Cara melakukan penilaian, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan pada saat bayi bermain sendiri? Ibu,
Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan perkembangan Dik Siva. Dik Siva tadi diukur dengan perkembangan yang 6 bulan ya. Dari 10 kegiatan yang harus dilakukan Dik Siva, alhamdulillah semua bisa dilakukan. Jadi perkembangan Dik Siva sesuai dengan umurnya, dan nanti kembali lagi di umur 9 bulan ya. Jadi kita lakukan tes perkembangan lagi 3 bulan lagi begitu ya. Di rumah disimulasi dengan ini ya Bu ya, nanti dilihat di dalam buku pemantauan perkembangan itu distimulasi umur 6 sampai 9 bulan nih. Gitu. Kemudian nanti jangan lupa bukunya ini selalu dibawa. Gitu ya. Monggo.